I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Kaiju nomor 8. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Di chapter kali ini, kita akan diperlihatkan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Kafka tepat setelah pertempuran melawan Kaiju era Mereki. Saat itu, Kafka mulai tersadar dari komanya dan membayangkan sosok Komandan Shinomiya sebelumnya yang terakhir kali dirinya lihat. Kafka mengatakan, hal terakhir yang kulihat saat itu adalah sosok kepala Komandan Shinomiya yang perlahan-lahan mulai menghilang. Seharusnya aku musnah bersama dengan Kaiju nomor 8, tapi aku malah mendapati diriku kembali membuka mata seperti ini di sebuah rumah sakit milik pasukan pertahanan. Apa yang sebenarnya udah terjadi? Beberapa saat setelah kejadian itu, Kafka pun mulai mencoba bangun dari tempat tidurnya yang membuat para perawat dan dokter pun saat itu benar-benar sangat terkejut melihat kehadiran Kafka yang saat itu sudah kembali sadar. Jadi ternyata udah 4 bulan berlalu sejak hari itu, di mana Kafka koma. Kafka pun saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan kondisinya pun perlahan-lahan mulai membaik. Kafka juga mengungkapkan total Kaiju yang saat itu muncul pada bencana sebanyak 1.316 ekor. Dari 18 monster tipe khusus yang muncul, 7 diantaranya adalah monster klarifikasi bernomor, dan 1 diantaranya termasuk super khusus. Saat itu, total kerugian yang ditimbulkan bahkan mencapai 56 triliun atau kurang lebih sekitar 400 miliar yen. Kerusakan yang terjadi di seluruh penjuru Jepang dan Tokyo mulai menjadi wilayah dengan kerusakan terparah. Banyak korban jiwa berjatuhan termasuk mereka yang gugur dalam pertarungan. Ajaibnya, semua kerugian itu masih dibilang kecil jika dipertimbangkan dengan skala bencana yang telah terjadi. Meskipun begitu, tetap saja bencana Kaiju nomor 9 adalah bencana terbesar yang pernah terjadi sejak pasukan pertahanan didirikan. Lalu terkait Kaiju nomor 8, saat ini orang-orang terus mencari identitas tentang siapa Kaiju nomor 8 itu sendiri. Mereka benar-benar menciptakan berbagai teori tentang dari mana munculnya Kaiju nomor 8 yang membantu pasukan pertahanan khusus, yang membuat Kafka yang melihat semua berita itu hanya bisa geleng-geleng. Bahkan ada saja orang gila yang mengatakan sebuah teori bahwa sebenarnya bencana kali ini hanyalah rekayasa dari pemerintahan mereka untuk mengurangi populasi manusia dengan memanfaatkan Kaiju nomor 8 sebagai dalangnya. Kafka yang mendengar kata-kata seperti itu tentu saja merasa bingung dari mana teori ngawur seperti itu bisa muncul. Namun 4 bulan telah berlalu, pihak pasukan pertahanan sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun terkait monster Kaiju nomor 8 ini dengan dalih keamanan negara. Kafka juga ngerasa aneh. Dia nggak tahu kenapa dia bisa kembali ke wujud manusia. Dia juga nggak tahu kenapa dia bisa merasakan detak jantungnya lagi yang seharusnya udah berubah menjadi inti monster Kaiju nomor 8. Selain itu masih ada hal lagi yang lebih aneh di dalam tubuh Kafka. Kafka saat itu merasa bingung melihat sosok Kaiju nomor 8 yang saat itu ternyata masih tidur di dalam tubuhnya. Ini tentu saja membuat Kafka ngerasa aneh. Jadi ternyata setelah kejadian sebelumnya, Kafka mulai beranggapan apa mungkin kepala Komandan Shinomiya juga telah menahan para dendam itu agar mereka tetap ada di sini. Dan saat itu Kafka mulai membayangkan banyak hal. Dan beberapa saat setelah kejadian ini, Kafka juga memiliki opini atau apakah mereka mulai bersedia untuk menjadi kekuatan bagi kami di masa depan. Beberapa saat setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba kita mendengar suara dari seseorang yang saat itu berada tepat di belakang Kafka. Itu tidak lain adalah Komandan Ashiromina dengan Okonogi yang saat itu ada di sampingnya. Dia mengatakan kepada Kafka, apakah kau sudah bersiap-siap? Kafka yang saat itu melihat Mina pun langsung mengatakan, halo, tapi seperti biasanya, Mina hanya bisa berbicara formal karena dirinya merupakan seorang komandan dan saat ini sedang mengenakan seragam. Dia mengatakan kepada Kafka, sudah ada mobil yang menunggu kita, ayo kita segera berangkat. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka berdua pun langsung pergi menuju tempat yang ingin dituju. Kafka yang melihat semua itu pun benar-benar sangat terkejut karena pembangunannya benar-benar sangat cepat. Bahkan dalam waktu 4 bulan, kota-kota yang sebelumnya rusak pun perlahan-lahan mulai pulih kembali.
Dan saat itu kita diperlihatkan Kafka yang telah tiba di pangkalan Tachikawa. Saat itu Okonogi mengatakan, setelah pangkalan ini luluh lata akibat serangan Kaiju nomor 10, upaya perbaikan juga sempat tertunda akibat bencana Kaiju nomor 9. Oleh karena itu, sekalian saja kami merencanakan peningkatan fasilitas besar-besaran pada pangkalan ini. Kafka yang mendengar kata-kata seperti itu juga ngerasa senang. Dia kemudian sampai di sebuah tempat dan mengatakan, "Oh, tempat ini. Saat hari ujian, aku pernah bertengkar sama Kikoru di sini." Saat itu dia menyebutkan soal angka keberuntungan. Pokoknya itu bikin aku kesel banget. Lapangan ini juga ternyata masih sama seperti dulu. Saat itu semua orang berlari dengan cepat, terutama Iharu, Haruchi, dan juga Aoi. Mereka tuh sebenarnya makan apa? Aku bahkan sampai ketinggalan paling belakang. Ruangan aula ini juga udah diperluas daripada sebelumnya. Ini akan membuat peningkatan para prajurit pasukan pertahanan. Dan gedung itu juga kayaknya hampir selesai. Aku jadi mengingat pengalaman menyenangkan saat berendam bersama dengan teman-teman, ucap Kafka dengan sangat bahagia. Dan mereka kemudian juga berkeliling-keliling di tempat itu sambil melihat semua tempat-tempat yang sebelumnya dilihat oleh Kafka. Kafka pada akhirnya pun sampai di markas utama dan mengingat momen di mana saat itu dirinya menjadi Kaiju nomor 8 dan dicurigai oleh semua orang. Orang-orang pernah menatapnya dengan tatapan sinis dan memakai seragam lengkap. Dia saat itu mengatakan, "Tempat ini, disinilah Ichikawa mengatakan hal itu kepadaku." Di mana Ichikawa mengatakan, "Aku percaya bahwa senior Kafka pasti akan kembali." Dan setelah semua kejadian itu, Kafka nggak pernah kembali ke markas utama ini lagi, karena dia akan dibawa ke markas pusat. Tapi beberapa saat setelah kejadian itu, ketika Kafka membuka matanya, dirinya sudah melihat semua teman-temannya yang saat itu ada di hadapan wajahnya. Bahkan semuanya tersenyum ke arah Kafka seolah mereka juga menanti kedatangan Kafka. Kafka yang menyaksikan semua itu pun tentu saja merasa terharu. Dan kita kemudian mendengar suara dari Reno yang saat itu mengucapkan, "Selamat datang kembali senior. Sejak awal aku selalu percaya bahwa senior Kafka pasti akan kembali ke sini." Ucapnya kepada Kafka yang membuat Kafka saat itu nggak mampu menahan tangisannya. Dia benar-benar merasa bahagia karena dia memiliki teman-teman yang sangat baik. Bahkan teman-temannya yang ngelihat kejadian itu pun jadi bingung kenapa Kafka malah menjadi seperti itu. Tapi Kafka kemudian bangkit. Dia tersenyum kepada semua teman-temannya sambil mengatakan, "Aku kembali ke rumah." Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan Iharu yang tiba-tiba nyelonong dan mengatakan, si Om udah pulang," sambil nyundul badan Kafka yang saat itu baru aja sembuh. Kafka yang saat itu disundul sama Iharu pun langsung jatuh, yang bikin Iharu saat itu terkejut dan bilang, "Kenapa tubuhmu jadi lemah seperti ini?" Kafka pun jelasin kalau dia kan udah koma selama 4 bulan dan baru aja bangun. Siapa juga orang gila yang mau nyundul orang koma? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, momen-momen santai pun mulai kembali seperti biasanya. Orang-orang pun saat itu mengatakan kepada Kafka kalau tidurnya itu kelamaan dan mereka saling bercanda satu sama lain. Oh iya, buat teman-teman semua, jadi mulai tahun berikutnya, masing-masing dari mereka semua akan mulai diangkat sebagai ketua regu dan diberikan sebuah regu untuk dipimpin. Hasilnya divisi analisis dari markas pusat akan menilai bahwa saat ini unit 3 memiliki kekuatan tempur yang setara dengan unit 1 dan tengah memasuki masa-masa keemasan mereka. Mereka juga sudah memprediksi bahwa jumlah pendaftar yang ingin bergabung dengan pasukan pertahanan sekarang mulai berkurang setelah peristiwa Kaiju nomor 9. Namun ternyata prediksi itu salah. Jumlah pendaftarnya malah meningkat hingga 4 kali lipat jika dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Bahkan saat ini, gak hanya Okonogi aja yang disibukkan, Komandan Ashiromina dan juga Wakil Komandan Soshiro Hoshina bahkan sampai kerja lembur dan memeriksa semua berkas-berkas itu. Kikoru saat ini juga telah memperoleh lonjakan karir yang sangat pesat. Rencananya, dia akan diangkat sebagai Wakil Komandan Unit 1 pada tahun keduanya di pasukan pertahanan khusus. Dia terus berusaha keras agar menjadi prajurit terkuat yang bahkan melampaui kedua orang tuanya. Sebagai gantinya, Wakil Komandan Hasegawa akan diangkat sebagai perwira di markas pusat nanti. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Shinomiya Kikoru, Komandan Narumi yang saat ini sedang bersama dengan Itami. Kikoru mengatakan kepada Itami, "Tapi komandan, sudah seharusnya orang yang menjabat sebagai komandan unit 1 adalah sosok yang memegang status sebagai prajurit terkuat, bukan? Kalau bukan Komandan Narumi, lalu siapa lagi yang pantas memikul jabatan itu?" Komandan Narumi yang sebenarnya nggak mau jadi komandan pun merasa kesel banget. Tapi karena kata-kata itu kan bercampur sama pujian, Komandan Narumi pun jadi senang banget. Dia jadi menerima pekerjaan itu dengan sangat senang. Bahkan saat itu Itami memberikan jempol karena Kikoru bisa dengan mudah membujuk komandannya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu,
kita juga mulai mengetahui bahwa ada 7 monster tipe bernomor yang berhasil dibasmi selama peristiwa Kaiju nomor 9, kecuali monster nomor 10 yang telah diubah menjadi senjata. Jaringan tubuh ke-6 monster lainnya juga masih disimpan. Salah satu di antaranya yaitu Kaiju nomor 12 yang menunjukkan reaksi kesosokan dengan Komandan Soichiro Hoshina dari Divisi Wilayah Barat. Namun karena ke-6 monster itu adalah monster berbahaya yang memiliki kesadaran serta kecerdasan tinggi, masih belum diputuskan apakah semua monster itu akan dijadikan senjata atau justru dimusnahkan, terutama jaringan tubuh milik Kaiju nomor 9. Jaring tubuh itu kini disegel menggunakan segel yang sama kuatnya dengan sosok Kaiju nomor 6 dan disimpan dengan pengamanan super ketat di bagian terdalam pangkalan Ariake. Lalu yang terakhir adalah tentang Kafka Hibino. Saat itu Kafka kembali seperti biasanya dengan rutinitas kacaunya. Tapi tiba-tiba seekor kaiju malah muncul di kota itu yang membuat orang-orang menjadi sangat panik. Kita kemudian mendengar Kafka yang memberikan laporan bahwa ada monster yang saat ini muncul di kota Nishiki. Orang-orang saat itu mengatakan bahwa mereka juga telah menangkap sinyal dan akan segera mengirim pasukan pertahanan khusus di sana dan meminta Kafka untuk melakukan evakuasi. Bahkan wakil Komandan Soichiro Hoshina mengatakan bahwa saat ini semua lembaga penelitian dari penjuru dunia sangat ingin mengetahui identitas asli dari Kaiju nomor 8. Kalau identitasmu sampai ketahuan, maka nyawamu akan berada dalam bahaya. Jadi jangan lakukan hal bodoh, Kafka. Kafka yang mendengar kata-kata seperti itu mengatakan, "Aku tahu, aku akan membantu mereka semua mencapai pasukan pertahanan khusus aja." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, evakuasi pun langsung dilakukan. Tapi Kafka tiba-tiba terkejut melihat 2 anak kecil yang saat itu sudah berada di hadapan sosok kaiju yang ada di depannya. Kaiju itu pun berniat memakan mereka berdua, dan mereka berdua pun gak bisa berbuat apa-apa. Sosok wanita kecil itu pun kemudian bangkit, seperti layaknya Ashiromina. Dia berdiri di hadapan sosok pria kecil itu sambil mengatakan, "Aku akan menjadi pasukan pertahanan khusus, karena itulah aku tidak akan takut pada monster seperti ini," ucapnya sambil memegang sesuatu. Ini juga membangkitkan semangat dari anak kecil itu, dan anak kecil pria itu juga mengambil batu dan bersiap untuk menghadapi kaiju raksasa yang ada di hadapannya. Meskipun mereka sadar mereka nggak mungkin bisa mengalahkan monster itu, tapi setidaknya mereka udah berusaha sekuat tenaga. Namun tiba-tiba muncullah seseorang yang saat itu menghentikan pergerakan dari sang monster. Itu adalah Kafka Hibino yang memegang mereka berdua dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Dia kemudian membisikkan sesuatu kepada kedua orang itu, "Aku akan mengantar kalian pulang dengan selamat, tapi tolong rahasiakan semua yang kalian lihat setelah ini ya." Beberapa saat setelah kejadian itu, Kafka yang baru aja dibilangin sama wakil Komandan Soichiro Hoshina nggak boleh berubah, malah berubah di hadapan 2 anak kecil itu. Dan sosok Kaiju nomor 8 pun kembali muncul ke dunia ini bertarung dengan Kaiju itu. Dan chapter kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Ada sesuatu yang agak mengejutkan di akhir chapter kali ini. Oh ya teman-teman, mungkin ada berita buruk untuk kalian semua penggemar Kaiju nomor 8. Saat itu kita dituliskan tentang tulisan, "Terima kasih banyak untuk semua dukungan para pembaca sekalian terhadap komik Kaiju nomor 8. Kami selalu menantikan dukungan Anda berikutnya." Dan saat ini, monster Kaiju nomor 8 pun dikabarkan tamat. Mimin nggak tahu bakalan dapat rilisan selanjutnya atau enggak, tapi saat itu nggak ada info apapun di komik ini, dan hanya dibilang kalau Kaiju nomor 8 udah tamat. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!